Serigala itu terus menggeram disertai air liurnya yang terus menetes dari mulutnya. Dia berjalan menghampiri Leon, sedangkan Leon merasakan mati rasa pada kakinya. Dia bahkan kesulitan hanya sekedar untuk menggerakkan kakinya. Perlu membanjiri pelipis Leon. Jujur, dia mulai panik sekarang. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan tindakan. Dia memposisikan senjata laras panjangnya untuk ditembakkan ke arah genom di punggung serigala itu. Melihatnya, membuat serigala itu semakin menggeram marah. Peluh semakin mengalir deras di pelipis Leon ketika dia mendengar serigala itu mengaum. Dia tahu betul ini sebuah pertanda bahaya. Serigala itu tengah memanggil kawanannya. Dengan sigap, Leon mencoba mengambil walkie-talkie-nya untuk menghubungi semua pasukannya agar mundur. Tapi dia urungkan ketika melihat serigala itu mulai berlari hendak menerkamnya. Leon melepaskan satu tembakannya dan sebuah peluru meluncur indah menuju ke arah serigala itu. Serigala itu tersungkur ketika peluru tepat mengenai kepalanya. Tapi beberapa detik kemudian, dia kembali bangkit dan hendak menerkam Leon lagi. Leon sudah berusaha menembak ke arah genom di punggung serigala itu, tapi kecepatan berlarinya membuat Leon kesulitan mengarahkan tembakannya dengan tepat. Berulang kali pelurunya menembus tubuh serigala itu, tapi tentu saja tak berpengaruh apapun padanya selama genom di punggungnya masih aktif. Serigala itu menerkam Leon, membuat Leon jatuh terbaring di tanah dengan tubuhnya ditindih oleh serigala zombie. Gigi-gigi runcingnya nyaris mengoyak leher Leon. Beruntung Leon berhasil memeganginya, tapi kekuatan serigala itu sangat kuat. Tentu saja melebihi tenaga Leon, sehingga lehernya beberapa kali nyaris dilahap oleh serigala itu. Leon sangat kewalahan melawan serigala itu. Gigi-gigi runcingnya semakin mendekati leher Leon. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya yang dia punya, mengabaikan rasa sakit pada kakinya, Leon menendang sekeras mungkin tubuh serigala dengan kakinya agar menyingkir dari atas tubuhnya. Leon berhasil melakukannya, serigala itu terpental. Leon bangkit berdiri, namun sebelum dia mampu berdiri tegak dengan kedua kakinya, serigala itu kembali menerkamnya. Kali ini serigala itu menggigit tangan kanannya. Dia berusaha mengoyak tangan kanan Leon, yang tentu saja mustahil bisa dilahapnya, karena tangan itu bukanlah tangan biasa, melainkan sebuah tangan android. Diam-diam Leon bersyukur dalam hatinya, karena serigala itu menggigit tangan kanannya, sehingga dia sama sekali tidak merasakan sakit. Dia manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Leon mengarahkan moncong senapannya tepat ke arah genom di punggungnya. Detik itu pun serigala itu diam mematung ketika peluru yang dilesatkan Leon berhasil merusak genom di punggungnya. Leon menyingkirkan tubuh serigala yang menindihnya dengan mendorong kuat menggunakan kedua tangannya. Awalnya dia pikir bisa bernapas lega karena berhasil membunuh serigala zombie itu. Tapi ketegangan kembali dirasakannya ketika dia mendengar suara pasukannya dari walkie-talkie yang mengatakan melihat banyak serigala zombie yang tiba-tiba bermunculan. Tentu hal itu disebabkan karena auman dari serigala yang menyerang Leon tadi. Dia memang memanggil kawanannya. Padahal sedikit lagi, dia dan pasukannya nyaris berhasil menghabisi monster-monster yang mendiami kota ini. Tapi karena kecerobohannya tadi berbalik menjadi kondisi yang darurat. Jika mereka tetap berada di kota ini lebih lama lagi, bisa Leon perkirakan dia dan pasukannya akan menjadi santapan empuk serigala-serigala zombie. Panggilan kepada semua unit, ini perintah. Cepat kembali ke tempat persembunyian kita tadi. Kita mundur. Tita Leon melalui walkie-talkie yang tentu saja langsung disauti oleh pasukannya. Tapi Kapten, bagaimana dengan markas para monster itu? Mereka masih diam mematung. Ini kesempatan kita untuk menghabisi mereka, ujar salah satu pasukannya yang berhasil menemukan markas para monster di kota ini dari walkie-talkie. Memang benar yang dikatakannya, inilah kesempatan emas untuk memusnahkan mereka sekaligus. Tapi dalam situasi mereka tengah dikepung oleh serigala zombie,
Satu-satunya jalan yang harus ditempuh hanyalah dengan menyelamatkan nyawa. Tinggalkan tempat itu, turuti perintahku, titah Leon pada pria itu, tapi tak terdengar pria itu menyaut. Kapten, ini kesempatan kita. Kebetulan aku membawa beberapa granat. Aku akan menghancurkan gedung itu sekaligus. Leon terbelalak mendengarnya. Dia tahu ide pria itu sangat bagus seandainya mereka sedang tidak terjebak dalam situasi yang terdesak seperti ini. Tindakannya hanya akan membuat para serigala menyadari kehadiran mereka di kota ini. Tidak, jangan lakukan itu. Kau hanya akan membuat rencana penyerangan diam-diam ini berantakan jika kau menghancurkan gedung itu dengan granat. Sama saja kau memberitahu monster-monster yang masih berkeliaran di kota ini bahwa kita sedang melakukan penyerangan. Jangan melakukan hal yang bodoh. Cepat turuti perintahku. Leon berucap dengan penuh emosi dan ada suara yang meninggi. Namun pria itu lagi-lagi tak menyaut. Beberapa detik kemudian, ledakan hebat terdengar dan asap hitam mengepul di udara. Meski langit berwarna gelap karena suasana malam hari, cahaya kemerahan berasal dari api yang membakar gedung yang dihancurkan itu, seolah memberikan cahaya menyilaukan. Leon menggeram kesal melihat salah satu pasukannya telah melanggar perintahnya. Dengan langkah yang terpincang-pincang, dia menuju ke semak-semak untuk bersembunyi. Alasannya karena dia mendengar suara auman dari para serigala zombie yang tampaknya sudah menyadari bahwa kota ini tengah diserang. Panggilan kepada semua unit, segera kembali ke tempat persembunyian awal. Aku menunggu kalian. Titah Leon lagi pada pasukannya lewat walkie-talkie. Dia menunggu dengan gusar pasukannya yang tak kunjung datang hingga dia bisa bernapas lega ketika melihat beberapa pasukannya mulai menampakkan batang hidung mereka dan ikut bersembunyi bersama Leon di balik semak-semak. 30 menit tepatnya Leon menunggu di sana. Terhitung ada 6 orang pasukannya yang sudah kembali, menyisakan 4 orang yang masih belum kembali meski waktu sudah berlalu cukup lama dari saat dia memberikan perintah untuk mundur pada pasukannya. Panggilan kepada semua unit, informasikan posisi dan keadaan kalian. Leon kembali memberikan titahnya melalui walkie-talkie. Tentu yang ditujunya adalah keempat pasukannya yang belum kembali hingga detik ini. Namun hening, tak ada satupun suara yang menyaut dari walkie-talkie itu. Kapten, aku merasa mereka sudah... Ucap salah seorang pasukan Leon. Dia menggantungkan ucapannya, tapi Leon sangat memahami maksud perkataannya. Tadi begitu terdengar suara auman, aku melihat banyak serigala yang keluar dari berbagai arah. Ada yang keluar dari gedung, ada juga yang berlarian di jalanan. Mungkin awalnya mereka berpencar, tapi ketika suara ledakan itu terdengar, mereka mulai berkelompok dan memburu kita. Aku rasa keempat rekan kita tidak berhasil selamat dari serigala-serigala itu. Leon hanya menunduk menyadari kebenaran dari perkataan salah seorang pasukannya itu. Dia sangat menyesali kejadian ini, padahal awalnya rencana penyerangan ini berjalan dengan lancar dan mulus. Semuanya mulai berbalik ketika dia tertangkap basah oleh serigala yang menyerangnya beberapa waktu lalu. Leon merutuki dirinya sendiri. Menurutnya kegagalan penyerangan ini karena disebabkan oleh dirinya yang ceroboh. Jadi bagaimana, Kapten? Apa kita harus mencari mereka? Leon masih tertunduk diam, menyesali kejadian malam ini. Tapi tak berapa lama dia menengadahkan kepalanya tegas. Dia sadar sebagai seorang kapten, tidak seharusnya dia bersikap lemah seperti ini. Meski apapun yang terjadi atau yang dirasakannya, dia harus tetap menjadi sosok tegas yang mampu membimbing pasukannya. Kita kembali ke tempat pengungsian. Percuma mencari mereka. Mereka pasti sudah menjadi korban keganasan monster-monster itu. Lagi pula, jika kita memaksakan untuk mencari mereka, sama saja kita menyerahkan nyawa kita dengan cuma-cuma pada monster-monster serigala itu. Tapi penyerangan ini bisa dikatakan berhasil, Kapten. Kita sudah membunuh banyak Vector dan gedung yang diledakkan itu. Aku yakin semua Vector dan serigala zombie yang berada di dalamnya pasti hancur berantakan. Leon menatap sendu ke arah salah seorang pasukannya
yang mengatakan hal itu dengan keriangan di wajahnya. Bagiku, penyerangan ini baru dikatakan berhasil jika tidak ada satupun dari kita yang menjadi korban. Tapi kenyataannya, aku telah gagal memimpin kalian. Penyerangan ini gagal karena kecerobohanku yang tidak menyadari kehadiran seekor serigala yang tengah mengintaiku. Sudahlah, semuanya sudah terlanjur terjadi. Lebih baik kita segera pergi sebelum serigala-serigala itu mengendus keberadaan kita dari aroma tubuh kita. Keenam pria di depan Leon mengangguk bersamaan sebelum melangkah pergi. Leon meminum obat penghilang rasa sakit agar dia bisa berjalan dengan normal kembali. Setelah itu mereka mulai melangkah memasuki hutan yang gelap gulita. Ketika mereka berangkat menuju kota untuk memulai penyerangan, mereka sangat bersemangat. Tapi sekarang semangat itu mulai mundur, terutama bagi Leon. Dia melangkah dengan cepat, tapi tak dipungkiri hatinya dipenuhi oleh rasa sesal. 1 jam berlalu dan akhirnya mereka tiba di tempat pengungsian. Semua pasukan Leon yang menunggu dengan gusar kedatangan mereka langsung beramburan menghampiri ketika melihat kedatangan Leon dan 6 bawahannya. Mereka bahkan memilih menunggu kembalinya Leon dan pasukannya dibandingkan tidur di malam yang sebentar lagi akan berganti pagi. Awalnya wajah mereka terlihat sumringah, namun perlahan berubah ketika melihat jumlah orang yang kembali tidak sama dengan jumlah orang yang berangkat tadi. Tidak perlu bertanya, mereka sudah bisa menerka apa yang telah terjadi pada Leon dan pasukannya. Meskipun tak dipungkiri, mereka bersyukur karena Leon dan pasukannya yang tersisa itu bisa kembali ke pengungsian dengan selamat. Tanpa mengatakan apapun, Leon melangkah pergi menuju tendanya, mengabaikan Bella, Joseph, Silva, dan Ronald yang sengaja menunggu kedatangannya sejak tadi hingga mereka tak bisa tidur. Di dalam tendanya, Leon hanya duduk bersender pada kain yang membungkus tendanya sambil kepalanya yang tertunduk lesu. "Kapten," suara yang sudah tidak asing di telinga Leon terdengar berada di dekatnya. Dia masih enggan untuk menyauti orang itu. Karena itu, dia lebih memilih untuk tetap diam dan tertunduk. "Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi, tapi kalian sudah berhasil kembali dengan selamat. Itu artinya kalian tidak sepenuhnya gagal, kan?" "Ya, walaupun aku tidak tahu apa yang sudah terjadi di sana, sehingga membuatmu seperti ini." Leon akhirnya mendongak dan menatap tajam pada Ronald yang sudah duduk di sampingnya dan ikut bersender sepertinya. "Aku memilih mereka dan dengan penuh keyakinan, kukatakan pada mereka bahwa penyerangan ini akan berhasil. Aku sangat sombong dan percaya diri tanpa memperdulikan wajah mereka yang penuh dengan ketakutan, kegundahan, dan keraguan. Aku dengan penuh percaya diri mengatakan akan mengajari mereka cara melakukan taktik ini. Tapi yang terjadi justru aku menjadi penyebab gagalnya taktik ini." Leon mulai bercerita. Sejak dulu dia memang menganggap Ronald sebagai sahabatnya. Nyaris semua keluh kesahnya dia bagi dengan Ronald, kecuali dengan masalah pribadinya. "Aku terlalu ceroboh dan terlalu senang ketika mendengar markas para monster itu ditemukan. Kupikir inilah kemenangan kami. Jika kami hancurkan gedung itu, maka mereka akan musnah sekaligus. Aku terlalu sombong, Ron, sampai aku tidak menyadari ada serigala di depan mataku yang siap menerkamku. Padahal saat itu aku sedang melakukan pengintaian. Seharusnya saat itu aku menembaknya sebelum dia berlari untuk menerkamku. Tapi kau tahu apa yang kulakukan?" Ronald menggeleng menanggapinya. "Aku hanya diam mematung gara-gara kaki sialan ini tidak bisa bergerak," gerutu Leon sambil memukul kakinya yang terluka. Sakit sebenarnya, tapi dia mengabaikan rasa sakit itu. "Seandainya aku segera menembaknya sebelum serigala itu menerkamku, maka dia tidak akan mengaum dan memanggil kawanannya. Sial, aku merasa telah gagal menjadi kapten." Suara Leon meninggi menunjukkan betapa kesal dan marahnya dirinya pada diri sendiri. "Aku mengerti perasaanmu, tapi aku yakin kau sudah berusaha memimpin mereka dengan baik. Lagi pula, itu peperangan, hal yang wajar masalah seperti ini terjadi. Ayolah kapten,
Ini bukan pertama kalinya kau menghadapi peperangan. Kau tidak mengerti masalahnya. Kau salah, Kapten. Tentu aku mengerti. Kau yang memilih mereka dan mengajak mereka. Dengan sombongnya mengatakan rencana penyerangan ini akan berhasil. Mereka tanggung jawabmu. Tapi kau gagal membawa mereka semua kembali dengan selamat. Kau merasa dirimu seseorang yang gagal. Benar kan? Leon hanya melongo menatap Ronald yang entah mengapa bisa menebak isi hatinya dengan tepat. Sepertinya kau melupakan sesuatu, Kapten. Leon mengernyitkan tak memahami maksud perkataan Ronald. Kau melupakan bahwa mereka itu pasukan militer yang tentunya tahu persis resiko yang akan mereka hadapi ketika mereka memutuskan untuk bergabung dengan badan militer sekelas WFM. Mereka tahu kapan saja mereka bisa mati dalam peperangan. Tapi apa kau tahu kenapa mereka tetap pergi berperang meskipun tahu resikonya adalah kehilangan nyawa? Ronald menatap tajam ke arah Leon. Bagi Ronald, malam ini kapten sekaligus sahabatnya itu terlihat kacau, seperti bukan dirinya yang biasanya. Karena sebagai prajurit, gugur di medan perang adalah satu kehormatan. Mati ketika berusaha untuk melindungi banyak orang. Leon yang mengatakannya, dia menyadari kebenaran dari ucapan Ronald. Sebagai seorang prajurit, mati dalam peperangan merupakan bentuk kematian yang sangat terhormat. Tentu begitu pun dirasakan oleh pasukannya yang telah gugur. Mereka mempertaruhkan nyawa demi kedamaian negeri ini, demi menyelamatkan banyak nyawa yang tak berdosa, dan demi membasmi para monster biadab itu. Seulas senyum akhirnya tersungging di bibir Leon. Dia merasa bebannya terangkat begitu berbincang dengan sahabatnya itu. Jadi kau sudah baikan sekarang? Tanya Ronald sambil sedikit menyenggol tangan Leon. Iya. Hah? Aku tidak menyangka ternyata kapten kami yang terhormat dan gila perang ini bisa berubah menjadi pria cengeng seperti ini. Sepertinya harus kuceritakan pada ketiga wanita yang menggilaimu, agar mereka menyadari mereka telah salah menilaimu selama ini. 3 wanita yang menggilaiku. Memangnya siapa mereka? Tentu saja Bella, dan juga sepasang ibu dan anak yang selalu kau lindungi itu. Leon menghentikan tawanya dan hanya menggeleng heran mendengar candaan sahabat anehnya itu. Keesokan harinya, ketika Leon sedang menatap ke arah sang surya yang begitu bersemangat menyinari bumi, hingga panasnya terasa membakar kulit, seseorang menghampirinya dan berdiri tepat di sampingnya. Leon menoleh dan mendapati Sylvala yang berdiri di sana. Siang Om, sapanya sambil tersenyum. Iya, gumam Leon singkat. Bagaimana istirahatnya? Kau tidur dengan nyenyak kan Om? Leon hanya terdiam. Dia mengingat, akhirnya dia bisa tidur nyenyak setelah cukup lama berbincang dengan Ronald dini hari tadi. Iya, di mana ibumu? Seperti biasa, sedang membantu masak. Tadi aku membantu Tante Bella di tenda tim medis, tapi aku lelah, jadi istirahat sebentar dan tak sengaja melihat Om di sini. Ngomong-ngomong, Om selalu menanyakan tentang ibu. Aku jadi curiga ada sesuatu antara Om dan ibuku. Leon merasa gugup saat itu juga. Dia hanya tidak menyangka gadis itu akan mengatakan itu. Bukan begitu, hanya saja aku heran melihatmu tidak bersama ibumu, katanya berusaha mengelak. Sylva hanya bergumam, meski dia tahu Leon sedang berbohong, karena dia bisa melihat dengan jelas semburat yang menghiasi wajah Leon, meski sangat tipis dan nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan teliti. Diam-diam Sylva menyunggingkan senyumnya. Entah mengapa dia merasa yakin bahwa ibunya dan pria di sampingnya ini memang saling menyukai. Jujur saja, Sylva sangat senang jika pemikirannya benar adanya. Sylva mengalihkan tatapannya. Dia tiba-tiba melihat seseorang yang sudah tak asing baginya. Bukankah itu Paman John? Tanya Sylva spontan sambil menunjuk ke arah pria yang baru saja namanya disebut olehnya. Sedangkan Leon hanya mengernyitkan tak mengerti. Tapi dia tetap mengikuti arah yang ditunjukkan Sylva. Kedua matanya terbelalak sempurna ketika dilihatnya pria yang ditunjuk oleh Sylva. Kau mengenal pria itu? Tanya Leon penasaran. Iya,
Dia penjual roti yang menyelamatkanku ketika aku sedang kelaparan dan tersesat. Saat itu aku baru saja melarikan diri dari desa misterius. Dia berbaik hati memberikanku makanan. Dia bahkan mengizinkanku menginap di rumahnya dan mengantarku ke kantor polisi. Sebelah alis Leon terangkat mendengarnya dengan tatapannya yang sulit diartikan. Di mana kau bertemu dengannya? Aku tidak tahu, hanya saja aku rasa daerah itu tidak terlalu jauh dari desa misterius. Jawab Silva jujur. Kau bilang dia penjual roti? Iya, tapi aku heran kenapa dia ada di sini. Jika dia sedang mengungsi, rasanya tempat pengungsian ini terlalu jauh dari daerah tempat tinggalnya. Leon hanya menatap dalam diam ke arah wajah Silva yang dipenuhi raut kebingungan. Beberapa detik kemudian, Leon menatap ke arah pria yang diceritakan oleh Silva. Mungkin Silva tak menyadarinya, tapi saat ini Leon menatap tajam ke arah pria bernama John itu, seolah sesuatu yang penting sedang memenuhi pikirannya. Silva, apa kau menceritakan tentang kejadian yang menimpamu di desa misterius padanya? Leon bertanya dengan tatapannya yang masih tertuju pada pria parubaya yang bernama John. Maksud Om pada Paman John? Iya, aku menceritakan semuanya pada Paman John dan bersyukur karena dia langsung mempercayai ceritaku. Dia juga yang mengantarku ke kantor polisi sehingga aku bisa bertemu lagi dengan ibuku. Sangat berbeda sekali dengan Om Leon dan Om Ronald. Bukankah dulu kalian sampai tak mempercayai ceritaku, sampai menganggapku dan ibu sedang membuat sebuah lelucon? Silva berkacak pinggang di depan Leon dengan bibirnya yang mengerucut lucu, membuat Leon yang melihatnya terkekeh geli. Iya ya, aku minta maaf untuk itu. Kali ini kumaafkan, tapi jangan diulangi lagi. Apa Om tahu, rasanya sangat menyebalkan ketika ucapan yang jujur dan bersungguh-sungguh malah dianggap sebagai kebohongan. Parahnya lagi, dianggap sebagai lelucon. Leon meletakkan tangannya di atas puncak kepala Silva dan mengacak rambutnya pelan, membuat sang embu rambutnya menggerutu karena rambutnya jadi berantakan. Lebih baik kau istirahat di tendamu, lukamu belum sembuh kan? Silva berhenti menggerutu dan memberikan seulas senyum termanisnya kepada Leon. Lukaku sudah sembuh kok. Tante Bella selalu mengobatinya setiap waktu. Aku akan membantu Tante Bella lagi di tenda tim medis. Setelah melihat anggukan Leon, Silva melangkahkan kakinya menjauhi Leon, sedangkan Leon bergegas menuju ke tendanya. Di dalam tendanya, Leon mendengus kesal ketika dilihatnya seorang pria masih tidur terlentang di atas tempat tidurnya. Merasa kesal pada pria pemalas itu, Leon berjalan menghampirinya dengan tangannya memegang sebuah gelas yang dipenuhi air. Ronald seketika bangun dan gelagapan karena wajahnya yang tiba-tiba basah, seolah-olah hujan deras mengguyur wajahnya. Dia menatap sekelilingnya dan memperlihatkan cengiran khasnya ketika melihat Leon berdiri di depannya dengan raut wajah yang memerah menahan amarah. Pagi Kapten, sapanya seolah tanpa dosa. Pagi kepalamu, ini sudah siang. Aku heran, kau bisa tidur nyenyak di tempat seperti ini. Orang lain sibuk di luar, kau malah malas-malasan tidur di sini. Jika tiba-tiba tempat ini diserang, kaulah orang pertama yang akan mati. Leon berucap dengan nada datar, disertai wajah dinginnya yang membuat Ronald bergidik ngeri melihatnya. Dia tahu betul pemimpin sekaligus sahabatnya itu sedang dalam suasana yang buruk. Maaf, aku hanya kurang tidur semalam. Itu pun karena aku menemanimu mengobrolkan Kapten. Lagi pula tidak ada yang bisa kulakukan di sini. Kenapa kita tidak kembali saja ke markas? Ronald menggerutu, membuat Leon menghembuskan nafas malas. Bodoh, jika kita kembali ke markas, artinya kita akan melewati kota yang jadi medan perang itu. Di sana banyak serigala zombie yang masih berkeliaran. Bahkan mungkin sudah ada tambahan Vector juga di sana. Jika kita melintasi kota itu tanpa membawa persediaan senjata, sama saja kita pergi untuk bunuh diri. Kau benar Kapten, timpal Ronald sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Leon mengabaikannya. Dia mengambil sebuah kursi dan meletakkannya tepat di depan Ronald
yang sedang duduk di atas tempat tidur. Dia pun menduduki kursi itu. Melihat wajah Leon yang berubah menjadi serius, akhirnya Ronald ikut memasang wajah seriusnya. Dia cukup lama mengenal Leon. Dia tahu sahabatnya itu akan membicarakan sesuatu yang penting. "Ron, seperti yang kau tahu, kita sudah berusaha menghabisi monster-monster itu selama ini, baik secara berperang langsung melawan mereka, maupun dalam penyerangan secara diam-diam. Memang sejauh ini kita berhasil menghabisi cukup banyak dari mereka. Meski tak dipungkiri, kita pun kehilangan banyak prajurit. Tapi jumlah mereka seolah tak ada habisnya. Aku sempat berpikir, seberapa banyak orang-orang biadab itu menciptakan monster-monsternya." Leon menjeda ucapannya. Ronald hanya terdiam, menunggu kelanjutan ucapan Leon. "Aku terus memikirkannya setelah aku mengetahui kelemahan monster-monster itu. Kupikir satu-satunya cara untuk menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya hanyalah dengan menyerang markas mereka, menghancurkan alat yang mengontrol genom di pundak para monster. Aku yakin sekali alat itu berada di desa misterius, mungkin di gedung bermenara." "Jadi kau berencana menyerang desa itu, Kapten?" Ronald bersuara, mulai memahami arah pembicaraan ini. "Tidak mungkin kita bisa menyerang ke sana hanya dengan jumlah pasukanku yang sekarang. Ditambah, kita sudah tidak memiliki persediaan senjata. Aku menebak di sana pasti masih banyak monster. Lagi pula seandainya mereka melepaskan semua monster di sana, tetap saja aku merasa desa itu sangat berbahaya. Pasti banyak jebakan yang sudah disiapkan di sana untuk menjaga keamanannya dari dunia luar. Jika kita menyerang ke sana sekarang, sama saja kita menyerahkan nyawa dengan cuma-cuma pada mereka." Ronald meneguk salivannya. Tak dipungkiri dia pun mulai ikut memikirkan masalah yang sedang memenuhi kepala Leon saat ini. "Hei, jika kita meminta bantuan pada markas untuk mengirimkan tambahan pasukan dan juga persediaan senjata, bukankah kita bisa dengan mudah melakukan penyerangan ke desa itu? Apa kau lupa, Kapten? Kau masih memiliki banyak pasukan di markas, apalagi yang membuatmu ragu?" Ronald memutar bola matanya, malas melihat pemikiran Leon yang menurutnya aneh. Leon mengkhawatirkan jumlah pasukannya yang tinggal sedikit. Apa dia sudah kehilangan ingatan dan melupakan jumlah pasukannya yang diperkirakan berjumlah ribuan masih berada di markas? Hanya dengan memberikan perintah, maka mereka akan langsung bergerak mengikuti Leon. Leon yang sekarang seperti bukan Leon yang biasanya. Kira-kira itulah yang memenuhi pikiran Ronald saat ini. "Lagi pula, Kapten, kenapa kau tidak membawa semua pasukan inti ketika berperang kemarin? Dan kenapa hanya membawa 200 orang saja?" Kini Leon menatap nyalang pada Ronald, membuat Ronald diam seketika dan tak berani melanjutkan perkataannya lagi. "Saat itu kita belum mengetahui kelemahan monster itu. Berperang dengan membawa semua pasukan terlalu beresiko tinggi. Kau pikir aku tidak memiliki rencana sendiri sebelum berperang? Seandainya saat itu aku membawa semua pasukanku berperang, maka aku akan kehilangan lebih banyak pasukanku, dan itu akan menjadi kekalahan mutlak bagi kita. Aku justru merasa beruntung karena berperang dengan membawa 200 pasukan saja. Setidaknya aku masih memiliki banyak pasukan di markas untuk berperang nanti." "Tunggu, Kapten, jangan-jangan 200 pasukan yang kau bawa berperang kemarin itu sengaja kau jadikan tumbal ya?" Leon mengernyitkan, tampak tak mengerti pertanyaan Ronald. "Tumbal? Iya, maksudku tumbal untuk dikorbankan dalam berperang kemarin." "Bodoh, tentu saja tidak. Kau tahu betul 200 pasukanku kemarin merupakan prajurit-prajurit terbaikku. Awalnya aku pikir jumlah monster-monster di kota yang kita serang tidak sebanyak itu. Tak kusangka jumlah mereka sangat banyak, melebihi jumlah pasukanku. Seolah-olah semua faktor yang menempati kota lain ditarik semua ke kota itu. Selain itu mereka juga cukup cerdas menyusun strategi perangnya, membuatku ragu. Benarkah strategi itu disusun sendiri oleh monster-monster itu?" Ronald manggut-manggut mengerti, dan suasana di antara mereka menjadi hening, karena baik Leon maupun Ronald, tak ada satupun dari mereka yang memulai pembicaraan. "Jadi bagaimana, Kapten? Apa sekarang kau akan meminta bantuan pada markas untuk melakukan penyerangan ke desa itu?" Tanya Ronald kembali bersuara, namun Leon tak menyaut.
hingga beberapa menit lamanya, seolah-olah tengah memikirkan sesuatu yang membuat Leon berpikir keras. Ron, apa kau tidak merasa markas terlalu tenang? Mereka tidak melakukan tindakan apapun, bahkan setelah tahu kekalahan dari pasukanku, mereka juga tidak memerintahku untuk mundur dan kembali ke markas. Ronald hanya mengernyit karena Leon melontarkan perkataan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertanyaannya barusan. Memang bukan sesuatu yang aneh bagi Ronald ketika perkataannya diabaikan oleh Leon. Kurasa ini perintah dari Pak Komisaris. Kau juga tahu kan, beliau itu sangat teliti orangnya. Setelah melihat kekalahan pasukanmu, mungkin Pak Komisaris sedang menyusun strategi lain untuk melawan monster-monster itu, karena cukup sulit menghadapi mereka dengan perang langsung. Leon hanya tersenyum sinis mendengar penuturan Ronald. Dia pun bangkit berdiri dari duduknya. Mungkin kau benar, Ron. Oh iya, tadi kau mengatakan tidak ada yang bisa kau lakukan di tempat ini, bukan? Kalau begitu, aku akan memberimu sebuah tugas. Hah? Tugas apa? Sebenarnya Ronald mulai merasakan firasat buruk, terutama ketika melihat senyuman sinis Leon. Dia hanya berharap sahabatnya terkadang kejam itu tidak akan memberikan sebuah tugas yang berbahaya. Aku ingin kau kembali ke markas dan mencari informasi di sana. Cari tahu apa yang sedang terjadi di markas. Aku heran karena tidak ada seorang pun dari markas yang menghubungiku. Hah, Kapten? Sudah kuduga akhir-akhir ini kau jadi bodoh dan aneh. Kau kan tahu, biasanya aku menghubungimu dari markas. Karena sekarang aku ada di sini, wajar saja jika tidak ada yang menghubungimu. Leon menatap kesal ke arah Ronald. Sudahlah, yang penting kembalilah ke markas dan cari informasi sebanyak mungkin. Mungkin kau benar, Pak Komisaris sedang merencanakan sesuatu yang hebat untuk menghabisi monster-monster itu kan? Aku ingin kau mencari tahu semuanya. Leon melangkah, hendak meninggalkan Ronald. Kenapa kau tidak ikut bersamaku kembali ke markas, Kapten? Lagi pula jika kau bertanya, aku yakin Pak Komisaris akan langsung membeberkan semua rencananya padamu. Leon menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Ronald yang masih duduk manis di atas tempat tidur. Aku tidak mungkin meninggalkan pasukanku di sini. Lagi pula, aku ingin kau mencari informasi ini secara diam-diam. Leon kembali melangkah pergi. Tunggu, bagaimana caranya aku menghubungimu? Nomor teleponmu tidak aktif kan? Dan untuk kesekian kalinya, Leon menghentikan langkahnya. Aku meninggalkan ponselku di markas. Berikan ponselmu, dan kau bisa menggunakan ponselku di markas. Ronald berdiri dan berjalan menghampiri Leon. Dengan malas dia mengeluarkan ponsel miliknya dan menyerahkannya pada Leon. Di mana kau menyimpan ponselmu? Entahlah, kau cari saja sendiri. Mungkin kamarku, atau mungkin di ruanganku. Setelah itu Leon benar-benar pergi, meninggalkan Ronald, dan masih berdiri mematung dengan mulutnya yang menganga. Merepotkan. Gerutunya tentu saja tak mungkin bisa didengar Leon. Meski kesal, tapi dia turuti juga toh perintah Leon. Dia beranjak pergi dari tenda menuju helikopter yang diparkirnya tidak jauh dari tempat pengungsian. Sampai di sini dulu ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.